Pembelajaran informatika sekarang dan masa depan. Perkenalkan, kami dari kelas 12-3 kelompok 10 dengan saya Aji Valentino. Saya Angelina Denovanti Pramudita. Dan saya Triyuda Pamungkas. Informatika. Istilah informatika pertama kali diciptakan oleh seorang pakar komputer Jerman yaitu Carl Steinbuch pada tahun 1957. Melalui makalahnya yang berjudul Informatics Automatic Information Processing. Kata informatika digunakan secara bergantian dengan kata ilmu komputer, karena asal kata bahasa Jerman yaitu informatik atau die Informatik. Umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai ilmu komputer atau komputasi. Literasi digital. Literasi digital adalah upaya yang dibutuhkan orang untuk menyaring informasi dengan benar tentang data yang didapatkan, dan penggunaan aplikasi yang tepat adalah upaya lain untuk mendukung literasi digital ini. Komponen dalam literasi digital. Menurut Steve Wheeler dalam tulisannya yang berjudul Digital Literacies for Engagement in Emerging Online Cultures, menyatakan bahwa terdapat 9 komponen penting yang termuat dalam literasi digital. Manfaat literasi digital. 1. Tetap terhubung. Penggunaan media sosial membuat kita selalu terhubung dengan sosial. 2. Keputusan baik. Mencari, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan informasi yang didapatkan. 3. Keinginan bekerja. Mengoperasikan komputer merupakan keterampilan yang harus dimiliki setiap orang. 4. Dampak besar terhadap masyarakat. Penyebaran konten apabila diarahkan secara tepat dapat memberikan perkembangan dan perubahan dalam dinamika kehidupan sosial. 5. Menghemat waktu. Kecepatan dalam menemukan informasi tertentu dapat menghemat waktu. 6. Belajar lebih cepat. Akan lebih cepat jika memanfaatkan platform online yang menyediakan jawaban. 7. Menghemat biaya. Biasanya ditemukan aplikasi khusus yang berisi perbandingan diskon sebuah produk. Apabila digunakan secara cermat, dapat menghemat pengeluaran. Informatika saat ini. Revolusi Industri 4.0. Pemerintah Jerman pertama kali menggunakan istilah Revolusi Industri 4.0 selama Hannover Fair pada tanggal 4 hingga 8 April 2011. Tujuannya adalah untuk membawa industri yang ada saat ini ke tingkat berikutnya dengan bantuan teknologi. Teknologi siber dan otomatisasi bekerja sama untuk menghasilkan banyak perubahan di berbagai bidang. Banyak bisnis yang membutuhkan banyak tenaga kerja sekarang dapat digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Industri 4.0 adalah revolusi yang fokus pada otomatisasi dan kerjasama teknologi siber, juga dikenal sebagai sistem siber fisik. Dampak revolusi industri 4.0. 1. Dampak positif. Meningkatkan pendapatan nasional, yaitu dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli, karena membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Kemudahan dalam mengakses informasi, yaitu menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Efektivitas dalam bidang produksi, yaitu mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. 2. Dampak negatif. Adanya urbanisasi, yaitu meningkatnya jumlah populasi masyarakat yang ada di kota besar. Berdampak untuk lingkungan, yaitu polusi udara dan limbah dalam jumlah besar. Lebih rentan terhadap serangan siber, yaitu proses produksinya menggunakan teknologi. Butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu, serta pelatihan keterampilan pegawai. Contoh penerapan Industri 4.0. Cloud Computing. Layanan penyimpanan cloud mempermudah pelaku industri untuk mengelola dan menyimpan data. E-commerce. Banyaknya e-commerce di Indonesia seperti Shopee dan Lazada merupakan contoh formasi industri retail. E-Smart IKM. Kebijakan ini diberikan kepada pelaku usaha untuk mempromosikan produknya. Internet of Things. Menghubungkan semua jenis perangkat teknologi.
Layanan publik elektronik. Banyak layanan publik yang menambahkan kata elektronik. Pembuatan website dan aplikasi mobile. Setiap pelaku usaha membutuhkan website untuk beralih dari bisnis konvensional menjadi bisnis online. Penggunaan CCTV berbasis AI. CCTV berbasis AI digunakan untuk memantau lalu lintas. Sistem peringatan dini di transportasi umum. Sistem ini digunakan untuk antisipasi gangguan dan kejadian tak terduga. Unsur pembentuk Internet of Things. Active engagement. Banyak perangkat konvensional yang masih menggunakan metode engagement secara pasif. Artificial intelligence. Salah satu komponen dasar IoT adalah kecerdasan buatan yang berfungsi sebagai otak sebuah perangkat. Konektivitas. Tanpa konektivitas, data pada device tidak akan sampai ke sistem. Perangkat mikro. Di masa yang semakin modern ini, banyak perangkat berukuran kecil yang mampu melakukan banyak hal, misalnya smartphone. Data olahan. Setelah melalui pengiriman yang memerlukan konektivitas, maka selanjutnya adalah data dapat melalui proses pengolahan sebelum terjadinya dan terbentuknya suatu perintah. Sensor adalah salah satu hal yang memiliki fungsi dalam pengambilan data dari suatu objek. User interface. User akan diarahkan pada penggunaan teknologi pengenalan tersebut. Biasanya digunakan pada smart device seperti smartphone. Internet of Things. Internet of Things termasuk kecerdasan buatan yang dapat menghubungkan berbagai perangkat untuk memudahkan jalinan komunikasi antar manusia di berbagai penjuru. Teknologi ini dimanfaatkan oleh berbagai bidang seperti bisnis, organisasi, hingga transportasi. A. Sejarah Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah teknologi yang menghubungkan perangkat lain dengan media internet, sehingga mereka dapat dikendalikan dari jarak jauh. Internet of Things tidak terlepas dari penemuan dan perkembangan teknologi. 1. Konsep dari Internet of Things sendiri sudah ditemukan pada awal 1980-an, tepatnya oleh sekelompok mahasiswa di Carnegie Mellon University. 2. Selain itu, kelompok mahasiswa di University Cambridge juga mencoba menggunakan kamera web untuk melaporkan ketersediaan kopi. Mereka memprogram kamera web untuk memfoto kopi sebanyak 3 kali setiap menitnya. 3. Salah satu perangkat Internet of Things yang pertama kali dibuat adalah sebuah pemanggang roti. Pada tahun 1989, John Romkey dan Simon Hackett mengoleksi toaster atau pemanggang roti, alat yang bisa dinyalakan dan dimatikan lewat internet. 4. Pada tahun 1994, Steve Mann menciptakan Internet of Things lainnya dalam bentuk webcam di berbagai perangkat. 5. Pada tahun 1997, Paul Sapol menemukan teknologi sensor yang bisa digunakan. 6. Sejarah Internet of Things dimulai saat istilah ini pertama kali muncul pada tahun 1999 oleh Kevin Ashton, yang merupakan direktur Auto ID Sentry dari MIT. 7. Pada tahun yang sama, mesin dengan sistem berbasis RFID juga ditemukan. Pada tahun ini, perkembangan Internet of Things dimulai, mulai dari inovasi RFID yang membantu pelacakan barang melalui frekuensi radio secara remote atau jarak jauh. B. Cara kerja Internet of Things. Internet of Things menghubungkan mesin untuk memaksimalkan penggunaan teknologi Internet of Things dan memiliki konektivitas internet yang stabil. Kemudian data akan diproses oleh software. C. Manfaat Internet of Things. 1. Kegiatan akan lebih efisien dengan pengendalian jarak jauh. 2. Monitor kerja praktis menggunakan Internet of Things sebagai pengendali. 3. Konektivitas yang dibentuk akan menjadi lebih mudah. D. Pengaruh Internet of Things dalam kehidupan. 1. Menyediakan kemudahan pada transportasi. 2.
menyediakan layanan yang lebih personalis. 3. Pengembangan smart homes dan smart cities. 4. Mengubah cara kita berbisnis. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi. Contoh Internet of Things. Tujuan utama Internet of Things adalah mengakses dan mengoperasikan perangkat dari jarak jauh dengan sedikit atau tanpa bantuan manusia. Berikut contoh penerapan Internet of Things. 1. Monitor penggunaan energi. 2. Otomatisasi bangunan. 3. Sistem keamanan biometrik. 4. Transportasi. 3. Big Data. Big Data digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. A. Jenis-jenis Big Data. 1. Structured data atau data yang terstruktur. 2. Unstructured data atau data yang tidak terstruktur. 3. Semi-structured data atau data semi terstruktur. B. Fungsi Big Data. 1. Analisis, membantu dalam mengungkap informasi berharga. 2. Prediksi, memprediksi perilaku masa depan berdasarkan analisis data historis. 3. Optimasi, memberikan kesempatan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Artificial Intelligence. Saat ini, evolusi teknologi berkembang sangat cepat setiap tahun, menghadirkan inovasi baru untuk mempermudah kehidupan manusia. Proses pengembangannya memakan waktu lama dan seringkali sudah diprediksi sebelum peluncuran. Artificial Intelligence (AI) adalah teknologi yang membuat komputer atau mesin memiliki kecerdasan seperti manusia. AI mampu mempelajari dan menganalisis data secara berkelanjutan, sehingga semakin banyak data yang diproses, semakin akurat pula prediksinya. Kehadiran AI membuat sistem menjadi lebih pintar dan efisien, serta berdampak besar pada industri teknologi dan beberapa tahun terakhir. A. Sekilas sejarah Artificial Intelligence. Artificial Intelligence (AI) mulai dikenal sejak eksperimen Alan Turing tahun 1950 melalui Turing Test, yang menguji apakah mesin bisa berkomunikasi seperti manusia. Jika berhasil menipu operator, mesin dianggap cerdas. Pada tahun 1956, John McCaffery memperkenalkan istilah AI dalam Dartmouth Conference dengan tujuan utama memahami proses berpikir manusia dan merancang mesin yang mampu meniru perilaku manusia. B. Cara kerja Artificial Intelligence. Artificial Intelligence adalah teknologi komputer atau mesin yang memiliki kecerdasan menyerupai manusia. Cara kerjanya melibatkan penggabungan big data dan ilmu komputer untuk menemukan solusi atau suatu masalah. Sistem ini menyerap data pelatihan berlabel dalam jumlah besar, menganalisis data, korelasi, dan pola, lalu menggunakannya untuk membuat prediksi. Untuk menjalankan proses tersebut, AI membutuhkan perangkat keras dan lunak khusus dalam menulis serta melatih algoritma pembelajaran mesin. Fokus utama pemrograman AI terletak pada kemampuan pembelajaran, penalaran, dan koreksi diri. C. Jenis-jenis Artificial Intelligence. Jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Weak AI. AI yang hanya mampu menjalankan tugas spesifik dalam batasan terbatas, seperti memahami bahasa atau memberi rekomendasi. Contohnya, asisten virtual dan sistem rekomendasi. Yang kedua, Strong AI. AI yang hanya memiliki kecerdasan umum seperti manusia, mampu memahami bahasa, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. D. Komponen dasar AI. Komponen ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah pembelajaran, kedua penalaran, ketiga pemecah masalah, keempat persepsi, dan yang kelima adalah bahasa. Cloud Computing. Cloud Computing adalah teknologi di revolusi industri 4.0 yang menjadikan internet sebagai pusat pengelola data dan aplikasi. Pengguna dapat mengakses server virtual melalui internet, terdiri dari SaaS, PaaS, dan LaaS sebagai moda layanan, menggunakan jaringan internet untuk penyimpanan data besar. Memori meningkat seiring aktivitas. Komputer terhubung dapat menjalankan program. Cloud menjadikan internet sebagai pusat server,
Bekerja menjadi praktis tanpa infrastruktur besar, membantu pengguna mengambil tindakan selanjutnya. A. Konsep dasar cloud computing. Cloud computing mirip komputer pribadi dengan 3 komponen, seperti server, software, dan sistem operasi. Diakses melalui koneksi internet, seperti CPU, terdiri dari RAM, prosesor, dan hard disk. Semua komponen tersebut tersedia dalam satu sistem server. Penyedia membagikan sumber daya sesuai pilihan user. SAS mengatur infrastruktur dan software. User hanya mengakses tanpa kesulitan. Komputer tidak perlu bekerja berat saat aplikasi diakses. Jaringan cloud menangani proses dengan lancar. Kebutuhan hardware dan software menurun. Data disimpan di server permanen dan dapat diakses kapan saja. B. Ada beberapa komponen penting dalam cloud computing yang membuat teknologi ini berfungsi dengan baik, seperti 1. Perangkat keras atau server, 2. Penyimpanan, 3. Jaringan, dan 4. Virtualisasi. C. Model cloud computing. Cloud computing adalah teknologi penyimpanan dan pengelola data lewat internet, menggantikan media fisik seperti flash disk. Komputer cukup terhubung ke internet untuk mengakses file di cloud. A. Model HAAS menyediakan perangkat keras fisik sebagai infrastruktur cloud, cocok untuk perusahaan besar, contohnya Amazon, EC2, dan Ingram Micro. B. Model SaaS menyediakan software berbasis cloud yang bisa diakses langsung tanpa instalasi, cocok untuk tim jarak jauh dan berbagai fungsi bisnis. Pengguna cukup berlangganan sesuai kebutuhan. C. Model serverless. Computing memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi tanpa perlu mengelola server, cukup dengan mengunggah kode dan basis data. D. Model platform. As a Service (PaaS) menyediakan perangkat keras, sistem operasi, dan jaringan untuk membangun aplikasi tanpa membeli infrastruktur fisik. E. Model infrastruktur. As a Service (LaaS) menawarkan paket infrastruktur virtual dengan sistem berlangganan, cocok untuk bisnis kecil yang ingin hemat anggaran. F. Model Data Storage as a Service (DaaS) dan Software as a Service (SaaS) menyediakan penyimpanan data tidak struktur yang mudah digunakan tanpa memikirkan struktur data. G. Model Communication as a Service (CaaS) mencakup pelayanan komunikasi seperti VoIP, konferensi audio, video, dan pesan instan dengan keamanan jaringan. Jenis layanan cloud berdasarkan vendor. A. Public cloud adalah layanan terbuka yang bisa diakses siapa saja melalui internet, cocok untuk kolaborasi dan pengembangan aplikasi, tetapi kurang aman. B. Private cloud digunakan khusus oleh satu organisasi dengan akses terbatas, memberikan kontrol penuh dan keamanan tinggi, namun membutuhkan biaya besar. C. Hybrid cloud merupakan gabungan publik dan private cloud yang terhubung melalui jaringan, lebih fleksibel untuk mengelola data publik maupun privat. D. Community cloud dipakai bersama oleh beberapa organisasi dengan tujuan kebijakan dan standar keamanan serupa, biasanya untuk kepentingan komunitas tertentu. E. Multi-cloud adalah penggunaan beberapa layanan cloud dari vendor berbeda, memberi fleksibilitas tinggi dan mengurangi ketergantungan pada satu penyedia, meski tidak selalu terintegrasi seperti hybrid cloud. Karakteristik cloud computing. Pertama, on-demand self-service. Pengguna dapat mengelola dan mengonfigurasi layanan cloud secara mandiri melalui portal tanpa perlu berinteraksi langsung dengan penyedia layanan, kecuali terjadi masalah. 2. Broad network access. Layanan cloud dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat yang terhubung ke internet, seperti smartphone, thin client, atau thick client. 3. Rapid elasticity. Layanan cloud bersifat elastis dan scalable, dapat disesuaikan dengan cepat sesuai kebutuhan pengguna, baik untuk meningkatkan maupun menurunkan kapasitas. 4. Resource pooling. Sumber daya cloud, seperti jaringan, server, dan penyimpanan, digunakan bersama oleh banyak pengguna melalui pusat data yang bersifat multi-tenant dan dialokasikan secara dinamis. 5. Measured service. Penggunaan layanan cloud diukur secara transparan, memungkinkan pengguna membayar sesuai dengan kapasitas dan fitur yang digunakan, seperti bandwidth dan penyimpanan. Implementasi teknologi cloud computing. Pertama, asisten pintar seperti Siri dan Alexa pakai cloud untuk menjalankan perintah. Kedua, layanan seperti Google Drive dan Dropbox bantu simpan dan berbagi file. Ketiga,
Media sosial, gunakan cloud untuk unggah dan edit konten. 4. Gmail dan Outlook, andalkan cloud untuk kirim dan simpan email. Kelima, Netflix dan Disney Plus, streaming hiburan lewat teknologi cloud. Keenam, Zoom dan FaceTime, pakai cloud untuk panggilan video jarak jauh.